Sebenarnya seyogyanya Pak Camat hadir bersama-sama kita agar apa yang menjadi permasalahan di desa di Kecamatan Sukadana bisa kita rembukan bersama-sama. Namun karena ada tiba-tiba undangan dari Bapak Darida, karena ada Pak Bupati dan Pak Wakil hadir di acara tersebut. Jadi tidak mengurangi hikmah dari acara ini, kita lanjutkan dengan pemaparan dari narasumber. Saat ini telah hadir Ibu Ayu Olisa Esos selaku koordinator PKD yang akan memaparkan materi untuk konsep masalah stunting. Namun sebelum lanjut acara ini, saya ingin warning bahwa kita semua ini bisa menjadi narasumber selain dari 3 pemateri nanti, dari Ibu Kepala Puskesmas Sidu ataupun Sukadana, dan dari Kantor Urusan Agama, kemudian dari Kapolsek, karena stunting ini diselesaikan oleh beberapa unsur. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin untuk yang pertama memberikan materi. Hanya ingin sedikit share, sebetulnya materi ini sudah berkeliling ke desa-desa. Mungkin Bapak Kades atau dari desa sudah sering menyimak materi ini. Namun tidak ada salahnya sedikit kami sampaikan tentang apa sih program terbaru dari pemerintah yang seharusnya kita ketahui bersama selaku yang duduk di pemerintahan maupun swasta, seperti itu. Terkait stunting mungkin tidak perlu kami paparkan lagi, insyaallah Bapak Ibu semua sudah hafal di luar kepala. Dan sedikit yang ingin kami sampaikan terkait program stunting yang terbaru dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, yaitu program Genting. Program Genting ini adalah gerakan orang tua asuh stunting. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya mungkin penanganan stunting ini lebih diprioritaskan dari dana pemerintah, dari APBN maupun dari APBD. Nah, karena penurunan stunting ini hanya turun sedikit, 0,1% dari seluruh Indonesia. Jadi bagaimana pemerintahan terbaru ini melakukan pembaharuan program agar semaksimal mungkin dapat menurunkan stunting. Untuk itu digagaslah program Genting ini. Adapun Genting ini sama dengan penanganan sebelumnya, yaitu pencegahan stunting, ada intervensi sensitif, intervensi spesifik, yaitu intervensi sensitif tindakan tidak langsung mendukung pencegahan stunting seperti perbaikan sanitasi dan edukasi masyarakat. Adapun spesifik yaitu tindakan langsung terkait gizi, kesehatan, seperti pemberian makanan bergizi, suplementasi, dan vitamin. Nah, apa yang membedakan dari program-program di tahun-tahun sebelumnya terkait penanganan stunting dari Genting ini adalah bagaimana setiap kita, baik dari pemerintah maupun dari swasta ataupun dari tokoh agama, dari tokoh yang ada di masyarakat, bisa
ikut andil untuk menurunkan stunting seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari dana APBD atau APBN melalui bantuan PMT atau dana-dana lainnya. Tapi kita pun sebagai PNS atau sebagai PKK, baik dari masyarakat ataupun dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, dapat ikut andil untuk menurunkan stunting ini dengan cara memberikan bantuan baik dari segi materi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk tadi edukasi atau penyuluhan atau memberikan sharing tentang bagaimana cara pencegahan stunting. Adapun sasaran genting ini adalah tentunya keluarga yang beresiko stunting, diprioritaskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bagaimana ketiga faktor ini dapat betul-betul kita perhatikan, jangan sampai muncul generasi yang beresiko stunting. Bagaimana ibu hamil kita berikan perhatian, kita berikan edukasi, kita berikan, kalau misalnya dari kalangan yang kurang mampu, kita berikan bantuan makanan yang bergizi seperti itu. Demikian juga ibu menyusui dan balita 0 sampai 23 tahun, 3 bulan. Nah, sasaran genting ini atau gerakan orang tua asuh stunting ini seperti yang tadi kami sampaikan di awal, yaitu tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, baik itu mungkin BKMT atau mungkin Aisyah, Muslimat NU atau Salimah, atau mungkin organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, kemudian perusahaan, organisasi profesi seperti IBI, Ikatan Bidan Indonesia, atau mungkin IPKB, Ikatan Penyuluh KB, kemudian Persagi, Persatuan Gizi Indonesia, atau mungkin Ikatan Dokter Indonesia, atau mungkin organisasi-organisasi profesi yang lain, dan PNS, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat yang peduli kepada penurunan stunting. Seperti tadi disampaikan, bantuan yang kita berikan kepada 3 faktor tadi, 3 elemen tadi, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, itu dapat kita berikan dalam bentuk nutrisi ataupun non nutrisi. Kalau menurut peraturan Presiden nomor 3 itu yang pertama ya, 72, yang terbaru itu ada nomor 230. Ada ya, bentar. Yang pertama 72 ya. Peraturan yang terbaru itu Menteri Kependudukan Pembangunan Keluarga Berencana, yaitu nomor 329 Cap 02/2004 yang terbaru. Itu bantuannya dalam bentuk nutrisi dapat diberikan dalam bentuk uang 15.000 per hari per orang selama 1.000 hari pertama kehidupan, atau mungkin bisa dalam bentuk non nutrisi seperti jamban, MCK, rumah layak huni, dan bantuan lainnya. Yang tadi bantuan yang utama atau prioritas, dan yang bantuan pendukungnya yaitu akses air bersih atau edukasi. Misalnya kita belum dapat memberikan bantuan-bantuan tadi, bisa kita berikan edukasi kepada ibu hamil, misalnya bagaimana ibu hamil ini jangan sampai terpapar asap rokok, karena mungkin di mata kita, di mata masyarakat mungkin secara awam itu merupakan hal yang sepele, hal yang lumrah, tapi dampak dari ibu hamil yang terpapar asap rokok ini dapat beresiko melahirkan anak yang stunting, padahal mungkin dalam pandangan kita ringan seperti itu.
kita bisa memberikan edukasi kepada ibu hamil agar jangan sampai terpapar asap rokok seperti itu. Atau mungkin sesimpel bagaimana ibu yang baru melahirkan harus menyusui putra-putrinya secara eksklusif. Mungkin di masyarakat banyak sekali yang bayi yang lahir tidak mendapatkan ASI eksklusif karena kekurangtahuan dari ibu tersebut. Disinilah peran kita untuk bisa memberikan edukasi kepada ibu yang baru melahirkan ini agar menyusui bayinya minimal 6 bulan secara eksklusif. Kalau dalam Al-Quran kan sampai 2 tahun disempurnakan untuk menyusui. Kenapa ini penting? Karena di dalam usia 2 tahun itu usia yang sangat-sangat penting untuk perkembangan otaknya, dan ini dapat menurunkan angka stunting seperti itu. Baik, mungkin kita langsung ke intinya ya Bapak Ibu. Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga telah bekerja sama dengan Basnas atau Badan Zakat Nasional bagaimana menghimpun dana masyarakat untuk diprioritaskan penanganan stunting. Jadi kita jika misalnya Bapak Ibu ada yang tergerak untuk memberikan bantuan, dapat langsung ke Basnas menyampaikan bahwa kami ingin memberikan bantuan khusus untuk penanganan stunting seperti itu. Di Basnas ada sekarang istilah terbaru yaitu sedekah stunting. Jadi Basnas sudah bekerja sama dengan BKKBN untuk dapat menggalang dana Bapak Ibu dikhususkan untuk penanganan stunting seperti itu. Jadi tidak diberikan ke dinas Dinkes atau ke PLKB atau ke puskesmas, tidak, tapi langsung ke Basnas atau langsung ke sasaran dengan sepengetahuan dari petugas seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu program pertama dari pemerintahan yang terbaru yang harus kami sosialisasikan kaitannya dengan penanganan stunting. Baik, baik, untuk program yang kedua yang perlu kami sosialisasikan juga kepada Bapak Ibu semua agar nanti mungkin ketika sampai di desa masing-masing, di wilayah kerja masing-masing dapat menyampaikan tentang program MBG ini. MBG itu adalah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui program MBG, makan bergizi gratis, yang selama ini atau yang sedang berjalan ini lebih diutamakan pada anak-anak sekolah seperti itu. Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga Berencana atau yang dulu dikenal dengan BKKBN telah juga melakukan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Bagaimana BGN ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah saja, tapi bagaimana makanan bergizi ini dapat sampai juga ke 3 elemen tadi, elemen yang keluarga beresiko stunting, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu untuk di Kayong Utara ini, khususnya di Kecamatan Sukadana ini sudah terlaksana di Desa Pangkalan Buton ya Bapak. Di Desa Pangkalan Buton baru dimulai kemarin hari Senin, di mana ibu hamil dan balita mendapatkan makanan gizi gratis dari BGN, dari Badan Gizi Nasional. Dan untuk permulaan
mungkin untuk percobaan pertama. Jadi dilihat perkembangannya. Sebetulnya peraturannya dari Senin sampai Jumat pemberian MBG ini. Data yang kami dapatkan untuk Desa Pangkalan Buton itu, untuk ibu hamil ada 65 orang yang mendapatkan MBG, dan untuk balita yaitu 237 orang. Sebetulnya kami ada foto-fotonya, namun tadi tidak sempat dibuatkan slide. Dan insya Allah dari BKN akan meluaskan sayapnya, yaitu menyasar ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui dan balita di Desa Sutra. Masih dalam proses mencari data yang terbaru agar nanti tepat sasaran. Jadi ketika itu diajukan ke BGN, memang betul-betul ada ibu hamilnya dan usianya tepat dan dikenal oleh kader, sehingga mudah untuk mendistribusikan. Dan setelah itu baru ke Desa Pampang Harapan, itu informasi dari SPPG atau petugas dari BGN. Baik, seperti ini Bapak Ibu, mungkin untuk sekedar wawasan bagi kita tentang model distribusi makanan bergizi gratis ini. Diawali dengan pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non-PAUD. Non-PAUD ini anak balita yang belum sekolah, usia 1 sampai 4,5 tahun. Setelah didapatkan data terbaru dan terupdate dan benar kenyataannya ada, barulah diajukan oleh SPPG BGN ke pusat. Setelah disetujui data tersebut, barulah disiapkan makanan di dapur MBG. Kalau di Desa Pangkalan Buton itu di Simpang 4, kalau di Desa Sutra itu di Selimau. Setelah itu barulah dikirimkan MBG ini melalui kader Posyandu dan kader TPK. Jadi kader Posyandu dan kader TPK ini standby baik di Posyandu atau di rumah kader untuk nanti dari dapur di drop makanan MBG ini, barulah sasaran tersebut menuju ke rumah kader atau Posyandu, atau mungkin kader yang mengantar ke rumah masing-masing. Menurut peraturan ya yang seharusnya terlaksana, yaitu dari Senin sampai Minggu. Namun ini mungkin nanti berproses. Untuk sementara hari Senin dan Selasa terlebih dahulu. Untuk ibu hamil itu makanan matang. Kemudian untuk hari Selasanya itu ada susu atau produk kotak sampai hari Minggu. Ibu menyusui juga demikian, balita juga demikian. Kenapa ini kami sampaikan? Selain sebagai wawasan atau pengetahuan kita, mungkin kami pun ingin mengharapkan dukungannya dari semuanya, dari semua aparat pemerintah, agar dapat sama-sama mensukseskan program ini. Jadi jangan sampai program pemerintah yang sungguh dapat kita, kalau istilah Bu Kapus, sangat mulia, bagaimana kita memberikan makanan yang bergizi kepada generasi penerus, sehingga tidak dirasakan saat ini, tapi kedepannya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM, terutama di Kayong Utara, khususnya di Kecamatan Sukadana. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu, karena nanti ada materi dari kawan-kawan penyuluh gizi. Dari kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada